Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan fikih al-asma al-husna, mendalami tentang kandungan-kandungan makna dari nama-nama Allah yang terindah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang nama Al-Bari, Al-Musawwir, dan juga Ar-Razzaq insyaallah taala. Ya, 3 nama. Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Bari artinya adalah pencipta. Pencipta. Musawwir adalah pembentuk. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Bari dalam 2 ayat, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dialah Allah Subhanahu wa taala dan dialah Allah Subhanahu al-Khaliq al-Bari, pencipta. Ya. Al-Musawwir, pembentuk. Jadi di sini Allah sebutkan Al-Bari bergandengan dengan Al-Musawwir. Demikian juga dalam ayat yang lain tatkala Allah mengatakan tentang kisah perkataan Nabi Musa kepada kaumnya tatkala mereka menyembah sapi, kata Nabi Musa, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertobatlah kalian kepada pencipta kalian. Kalian telah menyembah sapi, maka bertobatlah kalian kepada pencipta kalian. Jadi di sini juga ada kata bari. Ya. Adapun al-musawwir, ya. Al-musawwir datang dalam 1 ayat dengan lafal al-musawwir, cuma ayat ini aja, al-musawwir. Namun datang dalam beberapa fi'il, ya. Ini tentang al-bari. Adapun al-musawwir di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, fi ayyi surati ma syaa rakkabak. Ya, dalam beberapa menjelaskan tentang sifat perbuatan Allah sawwar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Surat Al-Imran. Dan dialah yang membentuk kalian, yusawwirukum, membentuk kalian. Bentuk kalian di rahim dengan bentuk yang Dia kehendaki. Dalam yang lain, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Kata Allah, walaqad khalaqnakum
thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Sungguh kami telah menciptakan kalian dan membentuk kalian. Lalu kami membentuk kalian. Dalam ayat yang lain, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah membentuk kalian dan Allah membentuk kalian, membentuk rupa kalian. Dan memperindah, ya, atau memperindah indah bentuk kalian, bentuk atau rupa kalian. Dalam ayat yang lain, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa yang Allah kehendaki, Allah menyusun kau, ya. Allah membentukmu. Taib, ayat-ayat tentang yusawwir atau al-musawwir banyak ini di antaranya. Ya, al-musawwir. Artinya adalah pembentuk, ya. Perhatikan di sini, ya. Al-Bari, al-Musawwir. Apa bedanya Al-Bari dengan Al-Khaliq? Bahkan dalam ayat ini Allah menggandengkan antara Al-Khaliq dengan Al-Bari. Ya. Dalam ayat ini Allah menggandengkan Al-Khaliq dengan Al-Bari. Perhatikan sini. Ya. Allah gandengkan Al-Khaliq dengan Al-Bari. Taib, namanya sama-sama pencipta. Terus apa bedanya? Apa bedanya antara Al-Khaliq dengan Al-Bari? Maka sini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang bedanya antara Al-Khaliq dengan Al-Bari. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini, Al-Khaliq sudah kita sebutkan kemarin, ya. Al-Khaliq, ya. Jika disebut sendirian, disebut tersendiri, maka maknanya bisa mencakup, ya, bisa salah satu dari tiga makna. Sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, ya. Maknanya diantaranya adalah Al-Khaliq, yaitu pencipta, dari tidak ada menjadi ada. Menjadi ada. Kemudian diantara maknanya adalah merubah bentuk, ya, merubah dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Kemudian diantaranya adalah merencana. Kalau kita mau bahasa Arabnya, ini adalah Al-Mujid. Kalau ini namanya Al-Muhawwil, yang muhawwil. Kemudian Al-Muqaddir.
Ini sudah kita jelaskan kemarin. Namun jika al-khaliq digandengkan, jika bergandengan dengan al-bari, maka al-khaliq ya, al-khaliq sama dengan al-muqaddir. Itu perencana. Adapun al-bari yaitu pencipta, al-mujid ya. Al-mujid yaitu pencipta. Pencipta dari tidak ada menjadi ada ya. Jadi kalau saya boleh katakan bahwasanya salah satu dari mana al-khaliq adalah al-bari. Cuma dia spesifik ya. Jika bergandengan dengan al-bari maka ya ada beberapa pendapat ya. Ini pendapat pertama ini. Ini pendapat pertama. Bahwasanya al-khaliq artinya al-muqaddir perencana, al-bari artinya pencipta. Pencipta. Kemudian makna yang kedua ya. Bahwasanya al-khaliq umum, pencipta secara umum. Adapun al-bari maksudnya khusus penciptaan manusia. Ada yang mengatakan pendapat yang ketiga al-khaliq artinya al-khaliq artinya pencipta yang bernyawa, pencipta seluruhnya. Adapun al-bari pencipta yang bernyawa. Seperti datang dalam riwayat ya, walladzi falaqal habbah wa bara'an nasama. Tidak salah perkataan Ali atau perkataan seorang sahabat, demi zat yang telah membuka biji dan menciptakan nasama, maksudnya ruh ya, ruh. Tapi pendapat yang lebih kuat dari jika bergandengan, maka ini pendapat yang lebih kuat ya. Ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat pertama, bahwasanya al-khaliq artinya muqaddir, al-bari artinya pencipta. Nah, kalau kita terapkan di sini, perhatikan ini, kita terapkan di sini. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dia datang berurutan ya. Lanjutkan. Kita terapkan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwallahu huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ya, kita artikan berdasarkan pendapat yang pertama ya. Kalau kita bawakan sini ya. Pertama kita bawakan ke sini ya. Maka al-khaliq artinya tadi apa? Al-khaliq artinya perencana, al-muqaddir, al-bari apa? Pencipta. Kemudian al-musawwir pembentuk. Kata Ibnu Katsir inilah teratur artinya sebelum artinya Allah merencanakan terlebih dahulu, Allah muqaddir dulu, merencanakan terlebih dahulu. Lalu Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Jadi ada, lalu ya Allah membentuk. Ini huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ya. Dialah Allah yang merencanakan sebelumnya, kemudian menciptakan dan membentuk. Kalau kita bicara seperti manusia sebelum Allah ciptakan, Allah takdirkan terlebih dahulu.
Kemudian Allah ciptakan dia dari tidak ada menjadi ada, kemudian dia mulai proses dari air mani berubah, akhirnya menjadi manusia dengan bentuk yang Allah kehendaki. Inilah kira-kira makna Al-Bari Al-Musawwir. Jadi saya katakan Al-Khaliq kalau disebutkan secara sendiri maka maknanya biasa ada yang tiga, sudah kita bahas kemarin. Al-Mujid, dari tidak ada menjadi ada atau merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Wa idh takhluqu minat-tini ka hayati thair. Ya. Tatkala engkau atau anni akhluqu lakum minat-tini, kata Nabi Isa alaihissalam, aku membentuk ya dari tanah menjadi bentuk burung. Fa anfukhu fihi, aku tiup, fayakunu thairan bi'idznillah, kemudian menjadi burung. Atau Al-Khaliq artinya Al-Muqaddir, yang merencanakan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah yang sebaik-baik perencana. Al-Muqaddir, ya sebagaimana kita sebutkan, syair mengatakan wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qaumi yakhluqu thumma la yafri. Sungguh engkau telah merencanakan, engkau telah menjalankan apa yang kau rencanakan, sementara sebagian orang merencanakan namun tidak bisa mengeksekusi. Nah, ini makna daripada Al-Khaliq kalau sendirian. Tapi kalau Al-Khaliq bergabung dengan Al-Bari, maka ada tiga pendapat. Pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga. Ya. Pendapat pertama ini, pendapat kedua ini, pendapat ketiga. Namun yang lebih kuat adalah ini, pendapat pertama. Maka Al-Khaliq artinya Al-Muqaddir, perencana. Al-Bari artinya pencipta. Maka tatkala kita lihat ayat ini, disebutkan tiga nama berturut-turut. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Perencana, pencipta, pembentuk. Artinya Allah merencanakan terlebih dahulu. Allah mencipta. Dari tidak ada menjadi ada, Allah membentuk. Ya. Ini kira-kira makna Al-Bari Al-Musawwir. Taib. Kita bicara sedikit tentang Al-Musawwir. Ya. Al-Musawwir. Apa makna Al-Musawwir? Makna Al-Musawwir. Al-Musawwir maknanya pada 2 poin. Al-Musawwir, pembentuk, maha membentuk. Secara umum maknanya ada 2. Yang pertama, Allah membentuk berbagai macam makhluk. Yang berbeda-beda dan berbeda-beda, bervariasi, ya, tidak ada yang sama. Bahkan dalam satu jenis pun tidak ada yang sama. Kita nggak usah bicara jauh, kita bicara manusia. Manusia, ya. Jenis makhluk kan banyak, ada jin, rupanya beda-beda jin, entah berapa model jin, miliaran model jin atau triliun nggak tahu. Kita bicara hewan mungkin entah berapa miliar model hewan. Kemudian manusia, berberapa miliar manusia yang sudah pernah ada. Kita bicara satu jenis manusia saja. Manusia tidak ada yang sama persis antara satu dengan yang lainnya. Nggak usah kita bicara saya dan engkau. Kita bicara 2 orang kembar aja, beda antara satu dengan saudara kembar yang merupakan dari satu sel ovum yang sama, kemudian terbelah menjadi kembar pun tidak sama. Ya. Tidak sama, mukanya pasti ada bedanya, dikit misalnya, kemudian sidik jarinya beda. Ya. Intinya tidak sama. Ya, bentuknya tidak sama. Mungkin ada satu yang gemuk, ada satu yang kurus. Intinya tidak sama. Apalagi dengan jenis spesies yang berbeda. Berapa banyak kalau kita mau hitung makhluk di alam semesta ini. Berbagai macam pohon yang Allah bikin dengan berbagai macam modelnya. Berbagai macam hewan yang Allah bikin dengan bentuk-bentuknya. Di laut, di udara, di tanah, ya, dalam lubang. Berbagai macam manusia, miliaran jumlahnya. Dari Nabi Adam sampai sekarang, tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Dialah Al-Musawwir. Yang beri bentuk dengan bentukan yang beda satu dengan yang lainnya. Maha memberi bentuk. Ini pendapat jelasan yang pertama. Yang kedua, Allah maha hebat dalam membentuk. Artinya apa? Artinya
bentukan Allah sempurna. Sempurna sesuai dengan kudrah dan hikmah Allah. Hikmah Allah. Jadi maksud saya Allah menciptakan lalat dengan begitu modelnya. Ada hikmahnya. Kenapa bentuknya begitu? Kenapa Allah pilih bentuk itu? Allah ciptakan jerapah dengan bentuknya seperti Allah ciptakan gajah dengan bentuknya seperti itu. Ini bukan kebetulan, tidak seperti perkataan orang-orang ateis yang mengatakan ini terjadi dengan kebetulan. Ya, nggak ada yang bentuk gimana mau jadi? Apalagi dengan logika bahwa sini mengalami proses evolusi, ya, monyet jadi monyet jadi manusia dan yang lainnya. Gimana semut bisa jadi gajah? Apa hubungannya semut dengan gajah ya? Coba katanya kembali kepada satu fosil yang sama mengalami, sudah itu omong kosong semua. Kita bilang, ya ini semua dengan Allah ketika membentuk, maka bentuk Allah sempurna. Tidak ada yang bisa bikin sempurna seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang tidak ada yang bisa bikin. Ya, siapa yang bisa bikin bentuk yang lebih sempurna daripada Allah Subhanahu? Kita bicara manusia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal balal amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Sekarang manusia yang paling bagus ya bentuk seperti ini. Orang sekarang bikin khayalan ada manusia punya sayap jelek. Orang bikin khayalan manusia punya begini, punya telinga panjang, punya jelek, enggak bagus. Lebih bagus manusia yang sekarang ada. Ya. Apalagi sebagian penganut agama bikin dewa dengan bentuk manusia, manusia dengan hidung gajah, jelek, dewanya jelek. Lebih bagus manusia. Ya. Dewa kemudian kepalanya 4, enggak sempurna karena merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bikin bentuk lebih sempurna? Allah paling sempurna. Maka dia Allah Subhanahu wa taala Al-Musawwir yang maha bentuk. Artinya Allah memberikan bentuk dengan berbagai macam bentuk. Yang kedua, Allah kalau sudah bentuk maka bentuk Allah sempurna. Karenanya di antara adab, ini sudah saya bahas dalam kitab Tauhid, karenanya di antara adab kepada Allah tidak boleh membuat gambar atau patung. Patung makhluk bernyawa, ya. Dan ini Allah larang dalam banyak hadis, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun alladzina yudahuna bi khalqillah." Kata Nabi SAW, di antara orang yang paling diazab dengan keras, azab yang keras pada hari kiamat kelak, yang paling keras azabnya adalah tukang penggambar atau tukang pematung. Kenapa kata Nabi SAW, alladzina yudahuna bi khalqillah, yaitu yang niru-niru ya dengan penciptaan Allah. Dia menggambar-gambar. Sudah, ini adab. Ente tidak usah gambar-gambar ya. Mau menyaingi ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu gambar-gambar ya. Karena Allah adalah Maha Pembentuk. Kemudian juga misalnya dalam hadis qudsi, hadis Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mencoba-coba menciptakan seperti ciptaanku, ya, berusaha menggambar seperti gambarku. Falyakhluqu dzarratan, kalau bisa dia ciptakan seekor semut kecil. Aw liyakhluqu habbatan, atau kalau dia bisa ciptakan sebuah biji, kalau ditanam tumbuh enggak bisa. Aw liyakhluqu sya'iratan, atau dia buat ciptakan sebiji gandum, enggak akan mampu. Ya. Oleh karenanya di antara adab kepada Allah, jangan kita menggambar-gambar, jangan kita buat patung-patung, karena itu tidak baik kepada berkaitan dengan tauhid, ya, tidak baik, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sebutkan ayat ini, ya, dari sini kita tahu bahwasanya Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, ya, di antara faedah kalau kita tahu Allah adalah Al-Bari, pencipta, kemudian Al-Musawwir, pembentuk,
Al-Khaliq ya, maka hanya Allah yang berhak disembah. Karenanya Nabi Musa ketika melihat umatnya menyembah berhala sapi, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 454, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi ya innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Kata Nabi Musa kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Kalian telah berbuat zalim, kesyirikan. Ya, kalian telah berbuat zalim kepada diri kalian, ya. Ya, innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla. Tatkala kalian menjadikan patung sapi. Jadi Nabi Musa menegur kaumnya yang menyembah patung sapi. Nabi Musa menegur kaumnya yang menyembah patung sapi. Dengan berkata, kalian telah berbuat zalim tatkala kalian buat sapi. Kemudian kata Nabi Musa, fatubu ila bari'ikum. Fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah kalian kepada pencipta kalian. Bertobatlah kalian kepada pencipta kalian. Dan ini kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala adalah bentuk penghinaan terhadap mereka. Bagaimana kalian menyembah sapi? Sementara kalian diciptakan oleh Rabb kalian. Harusnya kalian menyembah kepada pencipta, bukan kepada sapi, kepada hewan. Yang hewan itu bentuknya lebih hina daripada kalian. Ingat al-musawwir. Ya. Kita katakan, kalau kita tahu Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pembentuk, maka yang harus disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagaimana kemudian kita menyembah makhluk yang seperti kita, bahkan makhluk yang lebih hina. Lebih parah lagi kita menyembah patung yang kita bikin patung tersebut. Ya. Harus yang disembah adalah yang membuat segala bentuk, bukan yang kita bentuk. Saya ulangi. Orang menyembah patung yang dia bentuk, dia bikin lukisan, dia gambar. Loh, salah. Yang Anda sembah itu yang membuat segala bentuk, bukan yang Anda sembah, yang Anda bikin, yang Anda bentukin. Maka ini aneh. Maka ini di antara faedah kita mengenal ini, kita tahu bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mengapa kalau kita kasih nama anak kita Abdul Khaliq, kemudian Abdul Bari, Abdul Musawwir, boleh ya? Abdul Bari, Abdul Musawwir. Kalau Abdul Bari, saya punya guru dulu di kuliah hadis namanya Abdul Bari bin Hamad Al-Ansari, ya. Bapaknya ahli hadis dan Abdul Bari juga ahlu hadis, muhaddis. Demikian juga ada Imam Masjid Nabawi namanya Abdul Bari As-Subaiti. Ya, ini di antara orang-orang yang. Tapi kalau Abdul Musawwir jarang. Saya jarang dengar orang namanya Abdul Musawwir. Taib, tolong dihapus. Kita Ar-Razzaq kita tunda besok insyaallah, atau sekarang kita bahas nama Al-Malik atau Al-Malik, ya. Al-Malik atau Al-Malik. Al-Malik, ya. Al-Malik. Al-Malik dalam Al-Malik. Al-Maliku. Adapun Al-Malik, ya, dalam ayat banyak disebutkan, ya. Demikian juga ada Malik, ada Al-Malik, ya. Raja. Misalnya Maliki Yaumiddin. Dalam qiraah yang sering kita baca Maliki Yaumiddin. Dalam sebagian qiraat Maliki Yaumiddin, ya. Malikin Nas, ya. Banyak. Ini seperti apa? Berarti Maliki Yaumiddin. Dalam qiraah Maliki Yaumiddin. Malikin Nas. Ya. Dalam hadis Anal Malik, ya.
Anal Malik. Ainal mulukul ard. Aku adalah maharaja. Adapun Al-Malik cuma datang dalam satu ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Qamar, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Wa nahar fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir. Ya, sungguhnya orang-orang bertakwa di hari kiamat di surga-surga dan di sungai di posisi yang baik ya, atau yang inda malikin muqtadir, di sisi malik muqtadir ya. Malikin muqtadir ya. Taib, adapun al-Malik atau al-Malik maka secara bahasa kalau kita bilang al-Malik maka atau al-Malik ya, diambil dari al-milk, yaitu kepemilikan. Al-Malik artinya sang pemilik, yang maha memiliki, sang pemilik. Adapun Al-Malik, Al-Maliku ya, ininya enggak panjang, Al-Malik ya. Beda di sini. Kalau di sini enggak, A-nya panjang, A-nya 2 double, kalau ini cuma 1, Al-Malik. Diambil dari kata Al-Mulk. Dhamma, Al-Mulk artinya kerajaan. Kekuasaan ya. Al-Malik artinya sang raja atau maharaja. Maharaja ya. Masing-masing memiliki makna tersendiri ya. Makna tersendiri. Kita bicara sekarang tentang Al-Malik. Kita bicara Al-Malik ya. Atau Al-Malik, sang pemilik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati ma fil ard." Dalam banyak ayat. Lillahi ma fis samawati wal ard ya. Bagi Allah, milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Wajar, karena Allah yang mencipta. Allah mencipta, maka dia memiliki segala sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Saba, kata Allah, "Walladzina tad'una min dunillahi walladzina tad'una min dunillahi ma yamlikuna min qitmir." Min qitmir. Dalam Al-Quran kata Allah, dan yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki apapun. Bahkan ya, selaput ari, selaput yang ada di biji korma. Ya, kitmir itu kalau kita makan korma, kemudian kita
buka bijinya, maka di situ ada selaput di kulit di bijinya tersebut, namanya kitmir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memiliki alam semesta ini, bahkan yang kalian sembah tidak memiliki meskipun hanya kitmir, ya. Meskipun hanya kitmir, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Qulidu alladzina za'amtum min dunillah." Ini dalam surat Saba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulidu alladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir." Ya, katakanlah yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuna mithqala dzarrah, mereka tidak memiliki meskipun sebesar dzarrah di langit maupun di bumi. Semua ini milik Allah. Yang kalian sembah malaikat, yang kalian sembah jin, yang kalian sembah nabi, tidak ada yang mereka miliki satu sedikit pun di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Bahkan kitmir tadi yang miliki hanya Allah, karena Allah yang ciptakan. Ya. Wa ma lahum fihi ma min syirkin, dan mereka tidak punya syarikat dalam kepemilikan tersebut, tidak punya saham dalam kepemilikan semua di langit ini, meskipun hanya sebesar zarrah pun mereka tidak punya saham sekali, hanya Allah memiliki sendiri. Ya wa ma lahu minhum min dhahir, dan tidak ada yang bantu Allah Subhanahu wa taala. Sang pemilik. Makna sang pemilik, makna al-malik, sang pemilik, artinya Allah, ya, maha memiliki semua yang di langit dan di bumi. Di alam di bumi, di alam semesta. Dan Allah mengatur dengan sepenuhnya. Ya. Kita kalau memiliki sesuatu, kita manusia punya sesuatu, berarti kita miliki, ya, kita miliki, kita boleh simpan di rumah, kita boleh jual, kita boleh pinjemin, kita boleh hadiahkan. Itu namanya kita milik beneran. Terserah, kita bebas karena itu milik kita. Ya. Dan Allah lebih agung daripada itu malah memiliki dengan sempurna. Adapun kepemilikan manusia, maka dia nisbi, ya. Adapun kepemilikan manusia adalah nisbi, tidak mutlak. Ya, adapun Allah pemilikannya adalah mutlak, secara mutlak. Absolut, ya. Lihat manusia nisbi, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan mimma ja'alakum mustakhlafina fi, ya. Anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dalam surat Al-Hadid kata Allah, ya, infakkanlah dari harta yang kami titipkan kepada kalian, yang kami serahkan kepada, istikhlaf. Kata Allah, mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Yaitu kata Allah, infakkanlah dari harta yang Allah jadikan kalian istikhlaf, itu menguasai, sebelumnya tidak menguasai, ya. Dan lihat harta manusia, coba sebelumnya bukan milik kita. Kita bicara tentang misalnya mobil, sebelumnya bukan milik kita, sebelumnya milik perusahaan mobil misalnya. Sama, perusahaan mobil juga sebelumnya dia harus memiliki bahan-bahan baku juga bukan milik dia, mungkin demikian. Kita punya rumah, sebelumnya bukan milik kita. Kita beli dari kontraktor atau kita beli semen dari orang, kita bikin rumah. Setelah itu nanti juga kita tidak bisa memiliki selamanya. Terkadang kita harus jual, ya, atau terkadang jadi warisan bagi ahli waris kita. Demikianlah manusia. Makanya kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita tidak memiliki harta secara mutlak. Harta ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha memiliki. Contoh, kita tidak memiliki secara sempurna, tahu-tahu barang kita dicuri orang. Udah, berarti bukan milik kita. Ya. Kita dibohongin orang. Kita sudah punya uang tapi dibohongin orang. Ya, berarti ini uang kita sebenarnya kita tidak miliki secara sempurna. Buktinya bisa dicuri orang, dia bisa diambil orang, bisa dibohongin orang. Ya. Kita demikian, kepemilikan kita tidak sempurna. Yang maha miliki hanyalah Allah. Kita hanya menjalankan titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Malik Maharaja, ya. Maka semua yang di kerajaan alam semesta milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di antaranya, lillahi mulkus samawati wal ard.
milik Allah kerajaan langit dan bumi. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku. Maha suci Allah yang di kerajaan berada di tangannya, ya. Seperti juga Qulillahumma malikal mulki. Qulillahumma malikal mulki. Tu'til mulka man tasha. Tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Allah yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasya. Allah berikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki kekuasaan. Allah cabut dari kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Subhanallah, terkadang sebuah raja atau seorang presiden atau dijatuhkan oleh Allah. Terkadang seorang yang tidak pantas mungkin atau menurut kita tidak pantas jadi penguasa, menjadi raja, tahu-tahu Allah jadikan raja. Allah berikan kerajaan kepada yang Allah kehendaki. Allah cabut dari siapa yang Allah kehendaki dengan hikmah yang Allah kehendaki. Karena dia adalah Al-Malik, Maharaja, ya. Allah adalah Maharaja, ya. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah berikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki, ya. Adapun raja-raja dunia, ya, raja-raja dunia, makanya karena Allah adalah Maharaja, semua di alam semesta ini Allah atur terserah Allah. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah kasih rezeki, Allah kasih sakit fulan, Allah kasih sehat si fulan, Allah menjatuhkan ini, Allah bikin bencana di sini, Allah bikin bahagia, Allah bikin turun hujan di sini, Allah bikin kemarau di sini, terserah Allah. Semua yang dia perintahnya terjalankan di alam semesta ini. Sebagian raja tidak semuanya demikian. Perintah ada yang berkhianat, perintah ada yang bangkang, bikin keputusan dimaki-maki sama rakyatnya. Tidak semua. Allah yang seperti itu. Yang semua keputusannya harus terjalankan hanyalah Allah, karena dia adalah Maharaja. Tidak seperti raja-raja dunia. Oleh karenanya raja-raja dunia nanti tatkala di akhirat semua menghilang, ya. Allah mengatakan Anal Malik. Aina mulukul ard. Pada hari kiamat Allah mengatakan, aku adalah sang raja. Mana ana dayyan, aku akan beri balasan. Mana raja-raja dunia? Enggak ada yang berani nongol pada hari kiamat kelak. Yang angkuh dengan kerajaannya, yang angkuh dengan jabatannya, yang angkuh dengan hartanya, maka pada hari kiamat kelak semua tidak ada yang berani nongol, ya. Tatkala Allah panggil mereka Anal Malik, aina mulukul ard, mana raja-raja dunia, maka tidak ada yang berani menampakkan dirinya pada hari tersebut, hari yang Maliki Yaumiddin, hari di mana yang menguasai hari tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menyebutkan beberapa nama, di antaranya Al-Bari, kemudian Al-Musawwir, kemudian sekarang Al-Malik atau Al-Malik atau Al-Malik, ya. Ini semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing ada maknanya. Tatkala kita mengambil faedah dari sini, kita tahu bahwasanya kalau kita tahu adalah Allah Al-Malik, sang pemilik, kita harus sadar bahwasanya harta kita semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah titipan, karena kita bukan pemilik sesungguhnya. Dan kita kalau terkena musibah kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Jangankan harta kita, kita ini milik Allah, ya. Dan kalau kita tahu harta ini titipan dari Allah, kita tidak boleh menggunakannya seenak kita. Karena kepemilikan kita nisbi, tidak absolut. Ya, tadi sudah disebutkan bukti-buktinya, ya. Kita hanya dititipkan, nanti kita akan titipkan hal tersebut kepada ahli waris kita, atau kita jualkan, atau apa saja. Hadiahkan kepada yang lainnya, ya. Maka gunakanlah titipan tersebut dengan sebaik-baiknya. Gunakan titipan tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan. Karena titipan ini, amanah ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak, ya. Kemana kau habiskan? Akan ditanya. Tidak sedikit harta pun yang kita keluarkan kecuali akan ditanya, ya, kemana kau habiskan, ya. Kemudian kalau kita tahu ternyata Allah adalah Al-Malik, Maharaja, maka kita ini tidak usah sombong, ya. Terkadang baru punya jabatan sedikit, baru naik pangkat sedikit sudah angkuh, sudah sombong, merasa rendah yang lainnya. Kita ini siapa? Ya. Bahkan sebagian orang menamakan dirinya Syahin Syah, Malikul Amlak, raja di raja. Ini enggak benar. Raja di raja sebentar lagi tewas, raja di raja, ya. Ya, apa raja di raja? Bentar lagi mampus, ya. Raja di raja dibunuh sama anak buahnya. Raja di raja dikhianati oleh rakyatnya, bahkan dikhianati oleh istrinya terkadang. Raja di raja, gimana raja di raja, ya? Yang Maharaja adalah Allah, maka jangan sombong. Kita jadi raja pun tidak boleh sombong, apalagi cuma
pengawal raja. Kita jadi raja nggak boleh sombong, apalagi cuma jadi pengawal raja, apalagi kerocor raja, apalagi cuma cakungnya raja, cuma kacungnya raja, cuma disuruh-suruh sama raja, terus mau sombong dan angkuh. Hah? Oleh karenanya harus ingat bahwasanya dialah Al-Malik, sang maharaja. Demikian para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita. Maka kalau kita tahu Allah adalah Al-Malik, maharaja, kita yakin semua yang terjadi di alam semesta adalah karena titah sang raja. Karena titah sang raja. Tidak akan keluar dari titah sang raja. Maka tunduklah kepada sang raja agar kita mendapatkan titah yang terbaik bagi kita. Demikian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.